Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan ketenangan hati. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bantu share video ini supaya makin banyak yang sadar bahwa kasih sayang terkadang datang dari arah yang tidak kita duga. Malam itu terasa begitu sunyi. Hujan turun perlahan, membasahi jendela dapur yang sudah sedikit berdebu. Dari ruang tamu, hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak lambat, seolah menghitung waktu dengan malas. Di antara kesunyian itu, aku, Andi, berdiri terpaku di ambang pintu dapur, menatap sosok wanita tua yang sedang duduk sendirian di kursi kecil dekat meja makan. Bulastri, ibu mertuaku, menunduk menatap segelas air putih di depannya. Tangannya bergetar ringan, seperti seseorang yang menahan sesuatu di dalam dada. Aku ragu hendak mendekat, tapi ketika matanya tiba-tiba memerah, aku tahu sesuatu sedang bergejolak dalam dirinya. Ibu, kenapa nangis, Bu? Tanyaku pelan, takut suaraku justru membuatnya semakin rapuh. Ia menatapku sekilas, lalu senyumnya muncul, senyum yang kaku, senyum orang yang berpura-pura kuat. Gak apa-apa, Andi, cuman kepikiran aja, jawabnya dengan suara bergetar. Tapi air mata yang jatuh di punggung tangannya bercerita lain. Beberapa detik kemudian, ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya lirih nyaris tak terdengar. Aku capek, Andi. Capek ngerasa kayak nggak dibutuhin siapa-siapa lagi di dunia ini. Kalimat itu menampar batinku. Di depan mataku, ibu dari istriku sendiri menangis karena merasa sendirian. Bukan karena kekurangan, bukan karena sakit, tapi karena tidak ada lagi yang menanyakan kabarnya dengan tulus. Saat itu, aku baru benar-benar sadar. Kadang kesepian jauh lebih menyakitkan daripada sakit apapun. Nama lengkap beliau adalah Lastri Wulandari, tapi aku dan istriku biasa memanggilnya Bu Lastri. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, beliau hidup seorang diri di rumah lamanya di pinggiran desa. Rumah itu sederhana, berdinding kayu, dengan halaman luas yang ditumbuhi pohon mangga dan mawar yang dulunya ditanam bersama almarhum suaminya. Setiap kali kami berkunjung, beliau selalu berkata bahwa hidupnya baik-baik saja. Ibu senang di sini, adem, gak bising kayak di kota, katanya sambil tersenyum. Tapi kalau diperhatikan baik-baik, ada keheningan di balik senyum itu. Keheningan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rina, istriku, sering bilang, kalau ibunya orang yang kuat, tapi bahkan orang sekuat Bu Lastri pun punya batas. Di usia senjanya, beliau lebih sering berbicara dengan bunga-bunga di halaman atau menatap foto suaminya yang tergantung di dinding ruang tamu. Kadang beliau bercerita bahwa setiap sore ia menyalakan radio hanya supaya rumah tidak terasa mati. Ibu nggak tahan kalau sepi banget, katanya waktu itu, makanya radio nggak pernah aku matikan. Mendengar itu, aku mulai mengerti, kesepian bukan soal tidak punya siapa-siapa, tapi tentang tidak ada yang hadir dengan hati. Malam itu, sebelum aku menemukan beliau menangis di dapur, aku dan Rina sempat membicarakan Bu Lastri. Rina tampak gelisah sejak sore. Ia duduk di ujung ranjang sambil menatap layar ponselnya, lalu berkata, "Mas, ibu udah 3 hari nggak balas pesan aku." Aku menatapnya. "Mungkin sinyal di desa jelek?" "Bukan, Mas. Biasanya meskipun sinyal jelek, ibu tetap nelpon balik. Kali ini enggak." Nada suaranya mulai cemas. Aku tahu, Rina sangat dekat dengan ibunya. Dulu, waktu kecil, mereka cuma berdua karena ayahnya sering dinas keluar kota. Hubungan mereka bukan cuma ibu dan anak, tapi juga seperti sahabat. Maka ketika ibunya kini jauh dan diam, ada kekhawatiran besar di matanya. "Mas, aku mimpi ibu duduk sendiri di ruang tamu. Gelap banget. Aku panggil, tapi ibu nggak jawab. Aku takut banget," kata Rina pelan sambil menggenggam tanganku. Aku tersenyum kecil, mencoba menenangkan. "Besok aja kita ke sana ya. Udah lama juga nggak nengok ibu. Sekalian kita ajak ibu nginap di sini beberapa hari." Rina mengangguk pelan, tapi wajahnya tetap murung. Aku tahu,
Dalam hati kecilnya, ia merasa bersalah karena terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu sering menunda waktu untuk pulang. Padahal, mungkin di saat yang sama, Bu Lastri sedang menunggu mereka dengan hati yang kian kosong. Keesokan paginya, kami berangkat ke rumah Bu Lastri. Udara masih dingin, jalanan masih basah sisa hujan semalam. Mobil melaju perlahan melewati deretan sawah dan rumah-rumah sederhana. Di sepanjang perjalanan, Rina diam. Sesekali ia membuka ponselnya, menatap foto lama mereka bertiga. Dirinya, aku, dan Bu Lastri sedang tersenyum di depan rumah. "Aku kangen ibu, Mas," katanya lirih. Aku hanya menggenggam tangannya. Kita sebentar lagi sampai. Begitu memasuki desa, suasananya begitu berbeda. Tidak ada suara kendaraan, hanya ayam berkokok dan suara daun bambu saling bergesekan. Saat mobil kami berhenti di depan rumah Bu Lastri, aku bisa melihat cat rumahnya yang mulai pudar. Pintu depan sedikit terbuka. Di teras, kursi rotan tua bergoyang pelan tertiup angin. "Ibu?" panggil Rina pelan begitu kami masuk. Tidak ada jawaban. Kami melangkah masuk perlahan. Ruang tamu sepi, hanya aroma kayu tua dan sedikit debu. Lalu dari arah dapur, terdengar suara langkah pelan, dan muncullah Bu Lastri dengan daster coklat dan rambut sedikit berantakan. Wajahnya pucat, tapi senyumnya mencoba ramah. "Waalaikumsalam, Nak Rina, Nak Andi. Akhirnya datang juga, ya," katanya. Rina langsung memeluknya erat. "Ibu kok nggak kabarin sih kalau sakit?" Bu Lastri tersenyum kecil. "Ah, ini cuma pusing biasa, Nak. Udah tua. Tapi aku bisa lihat dari matanya. Bukan sekadar pusing. Ada lelah yang jauh lebih dalam. Lelah yang datang dari batin yang terlalu lama menanggung sepi." Hari itu kami memutuskan untuk tinggal di rumah Bu Lastri semalam. Kami bantu membersihkan rumahnya. Debu tebal menempel di lemari, dan foto-foto lama tergantung di dinding. Di salah satu foto, terlihat Bu Lastri muda berdiri di samping suaminya. Sosok pria dengan senyum lebar, mengenakan kemeja kotak-kotak. Saat Rina sedang mengelap bingkai foto itu, Bu Lastri datang membawa teh. Ia berhenti sejenak menatap foto itu lama sekali. "Bapakmu dulu suka banget di foto di sini. Katanya tempat ini bikin adem," ujarnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Aku menatapnya. "Ibu masih sering kangen sama bapak ya?" Ia tersenyum samar. "Kangen, Nak. Tapi bukan cuma sama dia. Ibu juga kangen sama suasana waktu dulu. Dulu tiap sore selalu ramai. Anak-anak main di halaman, bapakmu duduk di kursi ini sambil baca koran. Sekarang cuman ada suara angin." Ia terdiam sejenak, lalu menatapku dengan mata yang mulai berkaca. "Andi, kamu tahu nggak? Kadang yang paling menyakitkan itu bukan kehilangan orang yang kita cintai. Tapi ketika kita masih hidup, tapi rasanya kayak nggak ada yang butuh kita lagi." Aku tak bisa menjawab apa-apa. Kata-kata itu terlalu dalam. Di saat itu juga, aku benar-benar paham kenapa malam nanti, di dapur kecil itu, beliau akan menangis lagi. Karena sepi tidak bisa dibersihkan seperti debu, dan tidak bisa disapu seperti daun kering. Kesepian hanya bisa sembuh kalau ada seseorang yang benar-benar mau hadir. Sore itu udara di rumah Bu Lastri terasa berat. Bukan karena panas, tapi karena hening yang menekan dada. Angin sesekali bertiup melalui celah jendela, membawa aroma tanah basah dan daun kering yang menempel di lantai teras. Rina sedang menyiapkan teh di dapur kecil, sementara aku duduk di ruang tamu bersama Bu Lastri. Kami sama-sama diam. Di atas meja, dua cangkir teh mengepulkan asap tipis, namun tak satu pun dari kami menyentuhnya. Aku memperhatikan wajahnya. Garis-garis halus di sekitar mata dan bibirnya seolah menyimpan ribuan cerita yang tak pernah diucapkan. Ia duduk dengan posisi tegak, tangannya menggenggam kain di pangkuannya. "Ibu sehat kan?" tanyaku pelan. Ia menoleh sebentar dan tersenyum. "Sehat, Nak. Cuma kadang suka nyeri di punggung. Tapi itu biasa, namanya juga tua." Nada suaranya ringan, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Ada sesuatu yang tertahan di sana, sesuatu yang seolah ingin keluar,
tapi ditahan oleh kebiasaan untuk selalu terlihat kuat. Aku menatap ke arah jendela, ke halaman yang dipenuhi bunga mawar yang mulai layu. Ibu masih rajin nyiram tanaman ya? Tanyaku mencoba menghangatkan suasana. Iya, jawabnya. Kalau nggak disiram nanti mereka mati. Lagian, kalau nggak ngobrol sama tanaman, ibu ngobrol sama siapa lagi? Kalimat terakhir itu disertai tawa kecil, tapi tawa yang menggema hampa. Seolah yang ia tertawakan adalah dirinya sendiri. Aku hanya tersenyum kecil, tapi di dalam hati terasa sesak. Saat itu aku sadar, sepi bisa punya bentuk, dan bentuknya adalah Bu Lastri yang duduk di kursi rotan, berbicara dengan bunga karena tak ada lagi yang bisa mendengar ceritanya. Setelah maghrib, rumah itu semakin sunyi. Lampu bohlam di ruang tamu berkelip redup, menyorot foto-foto lama di dinding. Rina keluar dari kamar sambil membawa bantal dan selimut untuk ibunya. Bu, malam ini kita tidur di sini aja ya. Sekalian nemenin ibu, katanya lembut. Bu Lastri tersenyum. Wah, ibu seneng banget. Rumah ini udah lama nggak seramai ini. Aku membantu Rina menata tempat tidur di ruang tengah. Tapi di tengah kesibukan kecil itu, aku sempat menangkap tatapan Bu Lastri yang kosong ke arah kursi rotan di teras. Tempat di mana almarhum suaminya dulu sering duduk setiap sore. Setelah semuanya siap, kami makan malam bersama. Meja kayu kecil di ruang makan terasa penuh dengan lauk sederhana, sayur asem, ikan goreng, dan sambal. Namun suasana tetap senyap. Hanya suara jangkrik di luar yang terdengar. Aku mencoba mencairkan suasana. Bu, sayur asemnya enak banget. Beneran deh, kayak rasa cinta pertama. Segar, tapi bikin nagih. Rina spontan menatapku geli, tapi Bu Lastri tertawa pelan. Ah, kamu ini, Andi. Dulu bapakmu juga suka bilang gitu tiap ibu masak sayur asem. Senyum di wajahnya itu indah, tapi hanya sebentar. Setelahnya, ia kembali menunduk. Matanya menatap piring, tapi pikirannya entah kemana. Aku perhatikan tangannya yang gemetar pelan saat menyendok nasi. Di sela-sela hening itu, ada kehadiran kenangan yang kuat. Seolah meja makan itu masih menyimpan suara tawa suaminya yang sudah tiada. Aku ingin bicara, tapi rasanya seperti menabrak dinding, tak terlihat. Jadi aku hanya diam, menemaninya dalam sunyi yang tebal. Kadang, diam adalah cara terbaik untuk menunjukkan empati. Karena beberapa kesedihan memang tidak butuh jawaban, hanya kehadiran. Setelah makan malam, Rina membereskan meja dan mencuci piring di dapur. Aku keluar ke teras, duduk di kursi rotan yang sedikit goyah. Tak lama kemudian, Bu Lastri menyusul sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Dingin, Nak. Malam-malam di sini suka menusuk tulang, katanya sambil menyerahkan secangkir padaku. Aku menerima teh itu dan mengangguk. Iya, Bu. Tapi rasanya tenang banget di sini. Ia tersenyum tipis. Tenang ya. Tapi kalau terlalu tenang juga kadang menakutkan. Aku menatapnya. Maksudnya, ia menghela napas panjang, lalu menatap jauh ke langit gelap di atas halaman. Rumah ini dulu nggak pernah sepi. Tiap sore selalu ada suara bapakmu, anak-anak kecil tetangga main. Kadang ayam berlarian di halaman. Tapi sekarang, yang terdengar cuman angin. Kadang ibu takut, Andi. Takut kalau nanti nggak ada yang sadar kalau ibu udah nggak ada. Aku tercekat. Kata-katanya menancap seperti jarum di dada. Aku menatap wajahnya yang diterpa cahaya lampu temaram. Bu, jangan bilang gitu. Selama Rina sama saya masih ada, ibu nggak akan sendirian. Ia menatapku, lalu mengangguk pelan. Makasih, Nak. Ibu tahu kamu anak baik. Cuma kadang ibu suka mikir, apakah hidup ibu masih punya arti buat siapapun? Aku menatapnya lama tanpa bicara. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma bunga melati dari halaman. Dalam hening itu, aku merasa seolah rumah tua itu ikut bicara, menceritakan tentang hari-hari yang telah lewat, tentang cinta yang pergi, dan tentang seorang wanita yang berjuang sendirian, melawan waktu dan kesepian. Malam semakin larut. Setelah memastikan semuanya tidur, aku keluar lagi ke ruang tamu.
Dari sana, aku bisa melihat Bu Lastri duduk di kursi kayu, memandangi foto suaminya yang tergantung di dinding. Matanya redup tapi lembut, seperti seseorang yang berbicara dengan bayangan masa lalu. Aku mendekat pelan. Ibu belum tidur? Ia menoleh dan tersenyum kecil. Ibu udah biasa tidur telat. Kalau tidur terlalu cepat nanti malah kebangun tengah malam. Aku ikut duduk di kursi seberangnya. Ibu suka ingat sama bapak ya? Tanyaku pelan, lembut, tapi matanya mulai berkaca. Iya nak, gimana nggak ingat? Hampir 30 tahun hidup bareng. Kadang ibu masih kebiasaan nyiapin kopi buat dia tiap pagi. Padahal ya, udah nggak ada siapa-siapa yang minum. Aku menelan ludah. Ada getaran aneh di dadaku. Aku tidak tahu harus bilang apa. Akhirnya aku hanya berkata, Bapak pasti bangga sama ibu. Ibu kuat banget. Ia menatapku lama, lalu menggeleng pelan. Kuat itu bukan pilihan, nak. Kadang orang yang kelihatan kuat itu sebenarnya cuman udah nggak punya tempat buat bersandar. Aku terdiam. Kalimat itu menggantung di udara, lama, berat, dan menyentuh sesuatu yang dalam. Di luar, suara hujan rintik-rintik mulai turun. Aku melihat Bu Lastri menatap keluar jendela, dan entah kenapa, aku merasa ia sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Pagi datang dengan aroma tanah basah dan sinar matahari yang menembus tirai kamar. Rina masih tidur, tapi aku sudah bangun lebih dulu. Ketika aku keluar ke dapur, aku menemukan Bu Lastri sedang menyapu lantai sambil bersenandung kecil. Ada secangkir kopi di meja, dan satu lagi untukku. Pagi, Bu. Wah, ibu bangun pagi banget, kataku. Ia tersenyum cerah, berbeda dari semalam. Udah biasa, nak. Dulu jam segini bapakmu udah berangkat kerja, jadi ibu harus bangun lebih awal. Tangan ini udah kebiasaan pegang sapu, kalau berhenti malah kaku. Aku duduk di kursi dapur, menatap punggungnya yang sedikit bungkuk tapi masih lincah bergerak. Suara sapu yang bergesekan dengan lantai terasa seperti lagu lama, lagu tentang keteguhan hati dan cinta yang sederhana. Bu, kalau misalnya kami ajak ibu ke kota, mau nggak? Tanyaku tiba-tiba. Ia berhenti menyapu. Ngapain ke kota? Biar kami bisa jagain ibu, rumah ini kan jauh. Saya khawatir kalau ibu sakit atau butuh apa-apa, ia diam sejenak, lalu menatapku. Andi, kalian udah punya hidup sendiri. Ibu nggak mau ngerepotin. Aku tersenyum. Bu, repot itu kalau ibu nggak ada. Kalau ibu di rumah kami, itu bukan repot. Itu anugerah. Ia tertawa kecil, tapi matanya mulai basah lagi. Kamu ini, Andi, entah kenapa, ibu ngerasa lebih tenang kalau kamu yang ngomong. Aku menatapnya lembut. Mungkin karena saya juga kehilangan ibu sejak kecil, Bu. Jadi saya tahu gimana rasanya rindu rumah suasana mendadak hening. Angin pagi meniup tirai, dan sinar matahari jatuh di wajah Bu Lastri. Ia tersenyum kecil sambil menatapku, dan di antara senyum itu, ada sesuatu yang pecah. Bukan kesedihan, tapi perasaan lega, karena akhirnya ada seseorang yang benar-benar mendengar. Malam itu, angin bertiup pelan dari jendela yang setengah terbuka. Di kamar kecil rumah itu, aku dan Rina berbaring bersebelahan, tapi mata kami sama-sama tak bisa terpejam. Lampu bohlam redup di langit-langit, memantulkan cahaya kekuningan, membuat bayangan kami di dinding terlihat tenang padahal hati sedang penuh tanda tanya. Mas, suara Rina memecah hening. Aku kepikiran ibu terus. Aku takut kalau kita ninggalin lagi, beliau makin sendirian. Aku menoleh padanya. Matanya menatap langit-langit, tapi suaranya bergetar. Tadi waktu aku peluk ibu, badannya dingin banget. Tapi bukan dingin karena udara, Mas. Dingin kayak orang yang lama nggak disentuh siapapun. Aku menarik napas pelan. Aku juga ngerasain hal yang sama, Rin. Rumah ini kayak berhenti di masa lalu. Semua masih di tempat yang sama, tapi udah nggak ada kehidupan. Rina menoleh ke arahku. Mas, gimana kalau kita ajak ibu tinggal sama kita? Aku sempat diam lama. Pikiran itu sebenarnya sudah ada di benakku sejak sore tadi. Tapi aku juga tahu, Bu Lastri tipe orang yang takut merepotkan. Aku setuju,
kataku akhirnya. Cuman aku tahu ibu pasti bakal nolak. Dia itu terlalu mikirin orang lain. Takut ngerepotin, takut ganggu. Padahal dia nggak tahu kalau justru kehadirannya itu yang kita butuhin. Rina mengangguk pelan, lalu menggenggam tanganku. Mas, aku janji, besok pagi aku yang bujuk ibu. Aku nggak mau nunggu sampai ibu beneran sakit baru sadar betapa sepinya beliau. Aku menatap wajahnya yang diterpa cahaya lampu redup. Di matanya ada keteguhan, tapi juga rasa bersalah. Rina bukan hanya ingin membawa ibunya pulang, tapi juga menebus waktu-waktu yang dulu ia lewatkan, karena terlalu sibuk mengejar pekerjaan dan kehidupan kota. Malam itu kami akhirnya terdiam, tapi pikiran kami terus bekerja. Di luar jendela, suara jangkrik bersahut-sahutan, dan di sela suara malam itu, aku merasa seolah rumah tua itu berbisik lembut, meminta agar seseorang tinggal, agar kesepiannya tidak lagi menua sendirian. Keesokan paginya, sinar matahari menembus daun-daun mangga di halaman. Udara segar masuk lewat jendela. Rina sudah bangun lebih dulu, membuat sarapan di dapur bersama ibunya. Aku duduk di ruang tamu, mendengar suara mereka berdua dari kejauhan. Bu, gimana kalau ibu ikut kita ke kota? Suara Rina terdengar hati-hati. Hening sesaat. Lalu suara Bu Lastri terdengar lirih, tapi jelas. Buat apa, Nak? Ibu di sini aja sudah cukup. Gak enak nanti malah ganggu kalian. Rina tertawa kecil, meski nadanya terdengar canggung. Ibu, ganggu gimana sih? Kita malah seneng kalau ibu di rumah. Bisa masakin aku kayak dulu, bisa ngobrol tiap pagi. Bu Lastri menjawab dengan tawa kecil, tapi tak lama kemudian suaranya pelan. Nak, kalian itu udah punya kehidupan sendiri. Ibu udah tua. Harusnya nggak nyusahin siapa-siapa. Aku berjalan ke dapur, ikut nimbrung. Bu, kataku pelan sambil tersenyum. Kalau ibu di rumah kami, itu bukan nyusahin, itu malah bikin rumah kami hidup. Sekarang aja kalau ibu nggak ada, rumah rasanya kayak cuma tempat tidur, bukan tempat pulang. Ia menatapku lama. Sorot matanya lembut tapi ragu. Tapi Andi, kamu yakin nggak keberatan? Ibu kan cuma mertua. Aku tersenyum lebih lebar. Bu, buat saya, ibu itu bukan mertua. Ibu itu ibu juga buat saya. Mata Bu Lastri mulai berkaca. Ia memalingkan wajah seolah menahan air mata. Kalian ini baik banget. Tapi beneran nggak apa-apa ya? Ibu nggak biasa hidup di kota. Takut nanti malah salah ngomong, salah tempat. Rina menepuk bahu ibunya pelan. Bu, rumah itu bukan soal tempat, tapi soal siapa yang bareng. Selama kita bareng, pasti nyaman. Seketika suasana dapur itu berubah hangat. Aroma nasi goreng dan teh manis berpadu dengan keharuan yang halus. Aku tahu, di balik senyum tipis Bu Lastri, ada pergulatan batin yang besar. Antara ingin tetap mandiri dan ingin sekali merasakan lagi arti kata bersama. Siangnya, kami mulai berkemas. Tidak banyak barang yang Bu Lastri bawa, hanya satu koper kecil berisi baju, beberapa peralatan dapur yang katanya punya kenangan, dan sebuah album foto tua dengan sampul kulit coklat. Sebelum berangkat, ia berdiri di tengah ruang tamu, memandang sekeliling rumahnya. Tangan keriputnya menyentuh dinding, lemari, dan akhirnya berhenti di bingkai foto besar almarhum suaminya. Pak, bisiknya pelan, maafin ibu ya. Ibu nggak kuat lagi sendirian di rumah ini. Aku dan Rina hanya bisa diam. Kami membiarkan beliau berbicara dengan kenangan, karena kami tahu. Kadang perpisahan dengan masa lalu harus diucapkan dengan lembut. Setelah semua siap, kami membantu beliau naik ke mobil. Ia duduk di kursi belakang, memeluk album fotonya erat-erat. Dari kaca spion, aku bisa lihat matanya menatap keluar jendela, mengikuti bayangan rumah yang semakin kecil, dan akhirnya hilang di tikungan jalan. Selama perjalanan, ia tidak banyak bicara. Hanya sesekali tersenyum kecil kalau Rina menggodanya. Bu, nanti di rumah kita ibu dapat kamar paling depan, biar kena angin pagi. Wah, kayak hotel aja.
Jawabnya sambil tertawa pelan. Tapi tawanya itu mengandung keharuan yang sulit dijelaskan, seperti seseorang yang akhirnya berani meninggalkan sesuatu yang sudah lama membelenggu, tapi juga mencintainya. Aku melirik ke arahnya. Wajahnya terlihat lebih tenang. Entah kenapa, aku merasa bukan kami yang membawa beliau pulang, tapi beliau yang membawa pulang suasana rumah ke dalam kehidupan kami yang selama ini terasa kosong. Hari-hari pertama di rumah kami terasa berbeda. Awalnya canggung, tapi cepat sekali berubah jadi hangat. Setiap pagi, aroma kopi buatan Bu Lastri mengalir ke seluruh rumah. Kadang, sebelum aku berangkat kerja, beliau sudah duduk di ruang makan sambil membaca koran bekas. Andi, kamu jangan lupa sarapan. Orang kerja itu nggak boleh cuma minum kopi. Katanya setiap hari dengan nada lembut yang khas seorang ibu. Aku tertawa kecil. Siap, Bu. Tapi kopi buatan ibu ini luar biasa. Rasanya beda. Ia tersenyum bangga. Ya iyalah, itu kopi cinta. Dulu bapakmu tiap pagi selalu bilang gitu juga. Rina yang biasanya sibuk di depan laptop sampai lupa sarapan, kini mulai terbiasa duduk bareng di meja makan. Bu, aku kangen banget sarapan bareng gini, katanya suatu pagi. Ya, makanya jangan tinggalin ibu terlalu lama, jawab Bu Lastri sambil tertawa. Pelan-pelan, rumah itu kembali punya kehidupan. Suara panci di dapur, tawa kecil di meja makan, bahkan obrolan ringan di sore hari di teras. Semua hal sederhana yang selama ini hilang, kini terasa sangat berarti. Tapi di balik kehangatan itu, aku masih bisa melihat sisa-sisa kesedihan di mata Bu Lastri. Kadang malam-malam, aku melihat beliau duduk di teras sendirian, menatap langit. Tak ada air mata, tapi ada kerinduan yang belum padam. Mungkin karena meskipun kini ia tak sendiri, rasa kehilangan tidak bisa dihapus, hanya bisa diterima perlahan. Suatu pagi, ketika aku hendak berangkat kerja, aku melihat Bu Lastri di dapur, memegang 2 cangkir kopi. Andi, katanya, ibu buatin 2 cangkir hari ini. Satunya buat bapakmu. Aku diam sesaat, lalu tersenyum lembut. Boleh saya bantu bawain ke teras, Bu? Ia mengangguk. Kami duduk berdua di kursi depan. 1 cangkir ia letakkan di kursi sebelah, kosong. Seolah bapak masih duduk di sana. Setiap pagi ibu lakuin ini, Nak. Ibu nggak mau lupa sama dia. Tapi sekarang ibu nggak sendirian lagi. Ibu seneng bisa dengar suara kalian di rumah, katanya sambil menatapku. Aku menatap matanya. Bu, makasih udah mau ikut kami. Rumah ini rasanya beda sekarang. Lebih hangat, ia tertawa kecil. Ibu yang harusnya makasih. Ibu pikir udah nggak ada yang mau ngurusin janda tua kayak ibu. Ternyata masih ada yang sayang. Aku menatap wajahnya yang diterpa sinar matahari pagi. Di situ aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ketenangan. Bukan karena semua lukanya sembuh, tapi karena akhirnya ada tempat di mana ia bisa menangis dan tertawa tanpa takut dianggap lemah. Saat aku berdiri hendak berangkat kerja, Bu Lastri berkata pelan, Andi, jangan lupa makan siang. Ya, dan kalau capek, pulang cepat. Ibu tunggu suara itu. Sederhana, tapi hangat. Sudah lama aku tidak mendengar kata ditunggu dari siapapun. Dan di momen itu, aku sadar. Mungkin bukan hanya Bu Lastri yang kesepian selama ini. Kami semua ternyata sama-sama rindu punya rumah yang hidup kembali. Malam itu hujan turun perlahan. Rintiknya menepuk genting rumah dengan ritme yang lembut, tapi menyayat. Rumah yang biasanya ramai oleh suara tawa kini sunyi. Rina sudah tertidur di kamar, sementara aku masih duduk di ruang tamu, membaca laporan kerja yang belum selesai. Tapi di sela suara hujan itu, samar-samar aku mendengar sesuatu, suara sendu dari arah dapur. Aku berdiri pelan, melangkah tanpa menimbulkan suara. Dan di sana, kulihat Bu Lastri duduk di kursi dapur, tubuhnya membungkuk, bahunya bergetar. Di depannya, setengah cangkir teh hangat sudah dingin, dan di pangkuannya ada sapu tangan yang basah oleh air mata. Aku tertegun. Dalam cahaya lampu dapur yang kekuningan, wajahnya terlihat seperti wanita yang sudah terlalu lama menahan segalanya.
Aku mendekat perlahan. Bu, panggilku pelan. Ia tersentak, lalu buru-buru menghapus air matanya. Andi, ibu ganggu ya? Maaf, ibu kira kamu udah tidur. Aku duduk di kursi seberang. Enggak, Bu. Saya cuma khawatir. Ibu kenapa? Ia tersenyum, tapi senyum itu lemah. Ah, ibu cuma kebanyakan mikir aja. Kadang malam suka kangen sama bapak. Suka inget waktu kalian masih kecil, waktu rumah rame, waktu ibu masih punya alasan buat bangun pagi. Aku diam. Hujan di luar makin deras, seperti mengiringi setiap kata yang keluar dari bibirnya. Ia menatap cangkirnya lama, lalu berbisik. Andi, kamu tahu nggak, yang paling menakutkan dari jadi tua itu bukan sakit, tapi waktu sadar nggak ada yang butuh kamu lagi. Semua anak udah punya dunia sendiri. Ibu cuma jadi bayangan di foto, kenangan yang dikunjungi pas lebaran. Aku merasakan dada seperti diremas. Bu, jangan bilang gitu. Kami masih butuh ibu. Saya, Rina, semua. Kita butuh ibu. Ia menatapku, dan air matanya kembali jatuh. Tapi ibu ini apa sih, Nak? Janda tua yang cuma bisa masak dan nyapu? Kadang ibu ngerasa, dunia udah nggak punya tempat buat orang kayak ibu. Aku menatapnya lama. Dalam pandangan itu, aku melihat luka, kesepian, dan cinta yang masih begitu besar, tapi juga rasa takut untuk menjadi beban. Aku bangkit dari kursi, lalu berjalan mendekatinya. Perlahan, aku duduk di samping dan menggenggam tangannya yang dingin. Bu, boleh saya bilang sesuatu? Tanyaku pelan. Ia menatapku dengan mata sembab. Boleh, Nak. Apa? Aku menarik napas dalam-dalam. Saya kehilangan ibu sejak kecil, Bu. Jadi saya nggak pernah tahu rasanya punya seseorang yang bisa saya peluk kalau lagi capek, yang bisa saya panggil ibu dengan tenang. Tapi sejak saya kenal ibu, saya tahu rasanya rumah itu kayak apa. Ibu bukan beban, Bu. Ibu itu doa yang hidup. Bu Lastri terdiam. Matanya menatapku lama sekali, sampai akhirnya air matanya kembali mengalir tanpa bisa ditahan. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis terisak. Nak, kenapa kamu bisa ngomong seindah itu? Ibu ini cuma manusia biasa, sering salah, kadang keras kepala. Tapi kamu masih bisa ngomong kayak gitu. Aku tersenyum kecil, karena saya tahu cinta ibu itu nggak pernah hilang. Cuman tertimbun rasa sepi. Tapi sekarang, ibu nggak sendirian lagi. Kami ada di sini, ia menatapku dengan pandangan yang perlahan melembut. Lalu dengan suara bergetar, ia berkata, Andi, kamu tahu nggak? Waktu Rina kecil, ibu sering takut nggak bisa ngasih kebahagiaan buat dia. Ibu pikir setelah bapak pergi, nggak ada lagi yang bisa ibu kasih selain air mata. Tapi malam ini, ibu ngerasa punya anak dua lagi. Kamu sama Rina. Aku menunduk, menahan haru. Di luar, suara hujan masih deras, tapi di dalam dapur itu, kehangatan mulai tumbuh. Untuk pertama kalinya sejak aku datang, aku melihat Bu Lastri bukan sebagai wanita tua yang kesepian, tapi sebagai seseorang yang hatinya baru saja menemukan rumah lagi. Keesokan paginya, udara terasa segar. Matahari menembus kaca jendela, menciptakan cahaya keemasan di ruang makan. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, dan mendapati Bu Lastri sudah di dapur, seperti biasa. Tapi kali ini berbeda. Ia tampak bersenandung kecil, wajahnya berseri. Pagi, Bu, sapaku. Pagi, Nak. Nih, Ibu masak bubur ayam. Dulu Bapak suka banget sarapan ini, katanya sambil tersenyum. Aku membantu menata meja makan. Tidak lama kemudian, Rina keluar dari kamar sambil menguap. Wah, bau bubur ayamnya kayak di rumah waktu kecil. Bu Lastri tertawa kecil. Ya iyalah, resepnya masih sama. Ibu nggak pernah ubah. Kalau rasa berubah, nanti kenangan juga berubah. Kami bertiga makan bersama sambil bercanda kecil. Tapi di sela tawa itu, aku tahu, malam tadi telah mengubah banyak hal. Ada sesuatu yang sembuh dalam diri Bu Lastri. Ia tidak lagi bicara dengan nada pasrah, melainkan dengan semangat kecil yang hangat. Ia mulai membicarakan rencana untuk menata taman kecil di halaman belakang.
ingin menanam bunga melati seperti dulu di rumah lamanya. Biar kalau sore kita bisa duduk di situ minum teh bareng, katanya. Aku tersenyum. Ide bagus, Bu. Rumah ini jadi makin hidup. Rina menatap ibunya dengan senyum haru. Bu, aku seneng banget lihat ibu sekarang. Dulu aku takut ibu nggak bisa bahagia lagi. Bu Lastri menatap putrinya lama, lalu menjawab pelan, bahagia itu bukan berarti nggak sedih lagi, Nak. Tapi akhirnya, bisa bersyukur walau sedih masih ada. Aku menatap keduanya dalam diam. Dan entah kenapa, pagi itu terasa seperti hari pertama dari kehidupan baru kami bertiga. Hari demi hari berjalan, dan suasana rumah benar-benar berubah. Taman kecil di belakang mulai ditanami bunga melati, sesuai keinginan Bu Lastri. Setiap sore, ia duduk di kursi kayu sambil menyiram tanaman, sesekali bersenandung lagu lawas. Rina sering menemaninya. Kadang mereka bicara lama sekali tentang hal-hal sederhana, resep makanan, masa kecil Rina, atau cerita lucu tentang almarhum bapak. Aku sering hanya mengamati dari jauh, merasa bahagia melihat mereka tertawa. Suatu sore, aku mendekati mereka. Wah, tanamannya tumbuh subur nih. Ibu emang punya tangan dingin, kataku sambil duduk di sebelahnya. Bu Lastri tertawa kecil. Dingin karena sering kehujanan, Nak. Kami semua tertawa. Tapi kemudian ia berkata dengan nada lembut, Andi, kamu tahu nggak kenapa ibu suka bunga melati? Aku menggeleng. Karena bunga itu sederhana. Nggak nyolok, tapi wangi. Nggak tahan lama, tapi kalau layu pun masih sempat bikin orang senyum. Ibu pengen kayak melati, Nak, hidup sederhana, tapi semoga bisa ninggalin keharuman buat orang yang ibu sayang. Kata-kata itu membuat suasana hening sesaat. Aku memandangnya, dan dalam hati berjanji, aku tidak akan membiarkan keharuman itu hilang. Karena di dunia yang sibuk dan keras seperti ini, ketulusan seperti Bu Lastri adalah hal yang paling berharga. Suatu malam, aku pulang agak larut. Rumah sudah gelap, hanya ada cahaya lampu dari ruang tamu. Aku melihat Bu Lastri duduk di kursi, memegang album fotonya. Tapi kali ini bukan air mata yang keluar dari matanya, melainkan senyum yang tenang. Ibu belum tidur? Tanyaku. Ia menggeleng pelan. Enggak, Nak. Ibu cuma lagi lihat foto-foto lama. Dulu ibu pikir foto ini cuma bikin sedih. Tapi sekarang, ibu malah bersyukur. Karena semua kenangan itu akhirnya nganterin ibu ke sini. Ke kalian. Aku tersenyum dan duduk di sebelahnya. Berarti sekarang ibu bahagia? Ia menatapku, lalu mengangguk mantap. Iya, Nak. Sekarang ibu nggak takut tua lagi. Nggak takut sendirian. Karena ternyata, kasih sayang itu nggak harus selalu datang dari darah sendiri. Kadang, Tuhan ngasih lewat orang yang datang dengan hati. Aku terdiam, lalu menggenggam tangannya. Bu, terima kasih udah mau buka hati buat kami. Ia menatapku lembut. Enggak, Nak. Ibu yang harusnya berterima kasih. Kalian datang bukan cuma ngasih ibu tempat tinggal, tapi juga kasih ibu alasan untuk hidup lagi. Hujan kembali turun malam itu, tapi bukan hujan yang dingin. Di dalam rumah, udara terasa hangat. Bu Lastri menutup album fotonya, menatapku, lalu berkata, pelan, Andi, besok pagi ibu mau masak sayur asem. Kamu masih suka, kan? Aku tertawa kecil. Selalu suka, Bu. Itu rasa cinta pertama saya. Kami tertawa bersama, lembut dan penuh makna. Dan di malam yang sederhana itu, aku sadar, kadang, kebahagiaan bukan soal menemukan hal baru, tapi tentang menyembuhkan yang lama, bersama orang yang tulus mencintai kita tanpa syarat. Pagi itu, sinar matahari masuk lewat celah tirai ruang makan, memantulkan warna keemasan di dinding. Aroma sayur asem memenuhi seluruh rumah. Aku turun dari kamar dengan langkah ringan, dan di meja sudah tersaji sarapan lengkap, nasi hangat, ikan goreng, sambal terasi, dan sepiring lalapan segar. Bu Lastri berdiri di dapur, menata mangkuk sambil bersenandung lagu lama. Suaranya lembut, nyaris seperti doa. Pagi, Bu, sapaku. Ia menoleh sambil tersenyum. Pagi, Nak. Nih, sayur asemnya baru mateng. Rasanya pasti pas.
Karena ibu masak sambil mikirin orang-orang yang ibu sayang. Rina muncul dari belakang. Rambutnya masih basah habis mandi. Wah, ini aromanya kayak masa kecil banget. Ibu tahu nggak, waktu aku kecil aku suka sembunyi di bawah meja cuma buat nunggu sayur asem mateng. Bu Lastri tertawa renyah, sesuatu yang jarang kulihat beberapa bulan lalu. Iya, ibu ingat. Kamu dulu suka nyolongin jagungnya sebelum matang. Kami bertiga duduk makan bersama. Suasana pagi itu begitu sederhana, tapi penuh makna. Tidak ada kemewahan, tidak ada keramaian, hanya tiga orang yang saling mencintai dengan cara mereka sendiri. Aku memperhatikan wajah Bu Lastri. Garis-garis lelah di wajahnya memang tak bisa hilang, tapi kini ada sesuatu yang berbeda di matanya. Cahaya hidup. Ia bukan lagi wanita yang takut kesepian, tapi seorang ibu yang kembali percaya bahwa kasih sayang masih nyata. Sambil menyeruput kuah sayur asemnya, ia berkata pelan, "Ternyata, hidup nggak selalu soal siapa yang kita tungguin, tapi siapa yang mau duduk nemenin saat kita udah capek nunggu." Aku dan Rina saling pandang. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti pelukan untuk jiwa kami yang juga pernah lelah. Hari-hari berikutnya terasa seperti lembaran baru dalam hidup kami. Bu Lastri benar-benar membawa kehangatan yang dulu hilang di rumah kami. Ia bukan hanya ibu, tapi juga guru kehidupan kecil di tengah rutinitas kami yang melelahkan. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, aku selalu mendengar suaranya memanggil dari dapur. "Andi, bekalnya jangan lupa. Ibu udah siapin." Kadang, kalau aku terlalu sibuk, Rina yang menyiapkan makan malam, tapi Bu Lastri selalu ikut membantu. "Ibu nggak bisa diem, nak," katanya. "Kalau tangan ini berhenti, hati malah gelisah." Suatu sore, aku pulang lebih cepat dan menemukan Bu Lastri sedang duduk di teras belakang, memandangi bunga melatinya yang mulai mekar. Ia menatapnya lama, lalu berkata pelan tanpa menoleh, seolah berbicara pada angin, "Andi, dulu waktu bapakmu masih hidup, setiap bunga pertama mekar, dia selalu bilang, 'Las, itu tanda kamu masih dibutuhkan dunia.' Sekarang, lihat deh, melati ini mekar lagi. Mungkin itu artinya ibu masih dibutuhkan, ya?" Aku tersenyum dan duduk di sampingnya. Ibu bukan cuma dibutuhkan dunia, tapi juga dibutuhkan kami. Rumah ini nggak akan lengkap tanpa ibu. Ia menoleh, tersenyum lembut, lalu menepuk bahuku. "Nak, kamu tahu nggak? Dulu ibu sering doa minta satu hal. Bukan uang, bukan umur panjang, tapi cuma satu hal. Semoga Tuhan kirim orang yang bisa buat ibu tertawa lagi." Dan ternyata, doa itu dijawab lewat kamu dan Rina. Mendengar itu, tenggorokanku tercekat. Aku menatap langit senja yang mulai berubah jingga. Hujan mungkin sudah lama berhenti, tapi di dada, aku bisa merasakan tetes kehangatan yang menetes pelan, bukan air mata sedih, melainkan rasa syukur. Beberapa minggu kemudian, Rina mengusulkan sesuatu yang membuat kami semua terdiam sesaat. "Mas Bu," katanya sambil membawa map berisi brosur. "Aku pengen kita bikin usaha kecil bareng, biar ibu nggak bosen di rumah." Bu Lastri menatapnya heran. "Usaha apa, nak?" "Warung kecil di depan rumah. Namanya Warung Sayur Asem Bu Lastri," kata Rina dengan semangat. Aku spontan tertawa. "Wah, ide bagus. Masakan ibu tuh udah layak jual dari dulu." Bu Lastri menatap kami bergantian. "Kalian serius?" Rina mengangguk mantap. "Serius banget, Bu. Ibu nggak usah khawatir. Aku urus izinnya, Mas bantu bagian online-nya. Ibu tinggal masak dan ngobrol sama pembeli. Siapa tahu banyak orang yang juga butuh sayur asem sehangat buatan ibu." Awalnya, Bu Lastri menolak. Ia takut merepotkan, seperti biasa. Tapi akhirnya, setelah kami bujuk dengan penuh cinta, ia setuju. Hari pertama warung itu buka, pagi-pagi sudah banyak tetangga datang. Beberapa dari mereka bahkan memanggil, "Bu Lastri, akhirnya buka lagi ya? Dulu saya suka beli masakan ibu waktu masih di kampung lama." Bu Lastri tertawa sumringah, melayani semua dengan ramah. Wajahnya berseri, matanya hidup. Aku melihatnya sibuk di balik meja kecil itu,
Bukan lagi seorang janda kesepian, tapi seorang ibu yang kembali menemukan jati dirinya. Dan ketika sore tiba, ia duduk di kursi depan warung, menatap hasil jualan yang laris habis, lalu berkata dengan mata berkaca, "Nak, rasanya kayak muda lagi. Ibu pikir, udah nggak bisa ngerasain bahagia kayak gini." Aku menatapnya, lalu menjawab pelan, "Bu, mungkin Tuhan cuma nunggu waktu yang tepat buat ngembaliin senyum ibu." Ia tersenyum, memandang langit senja, dan berkata pelan, "Iya, Nak. Ternyata Tuhan emang baik, asal kita mau sabar nunggu." Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Warung sayur asem Bu Lastri jadi tempat favorit warga sekitar. Tapi lebih dari itu, warung kecil itu jadi tempat di mana banyak orang datang, bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk sekadar ngobrol, curhat, atau sekadar duduk di kursi bambu sambil minum teh hangat buatan Bu Lastri. Kadang aku pulang kerja dan melihat pemandangan yang membuat dada hangat. Bu Lastri duduk di depan warung, tertawa bersama anak-anak kecil yang membantunya menata meja, atau ngobrol dengan ibu-ibu muda yang curhat soal rumah tangga mereka. Ia tak lagi berbicara tentang kesepian. Justru, kini ia sering berkata, "Ibu seneng dengar cerita orang. Kadang dari mereka, ibu belajar hal baru tentang bersyukur." Rina sering bilang, "Mas, lihat deh, ibu bukan cuma sembuh dari sepi, tapi ibu nyembuhin banyak orang lewat masakannya." Aku mengangguk setiap kali mendengarnya. Dan setiap malam, saat rumah kembali hening, aku sering duduk di teras, melihat Bu Lastri menutup warungnya sambil menatap langit, wajahnya damai. Tidak lagi ada duka, hanya ketenangan. Suatu malam aku bertanya padanya, "Bu, sekarang ibu masih suka merasa kesepian?" Ia tersenyum dan menjawab pelan, "Kesepian itu nggak bisa hilang, Nak. Tapi sekarang ibu tahu caranya berdamai. Kadang, kalau rasa sepi datang, ibu tinggal masak. Karena setiap adukan kuah itu kayak doa, setiap aroma bumbu itu kayak kenangan yang berubah jadi kekuatan." Aku menatapnya, kagum. Dan di detik itu aku sadar, Bu Lastri bukan hanya ibu mertua. Ia adalah pelajaran hidup paling indah tentang bagaimana cinta bisa menyembuhkan luka, yang bahkan waktu pun tidak bisa. Waktu berjalan cepat. Setahun sudah berlalu sejak hari pertama kami membawa Bu Lastri pulang. Warungnya kini semakin ramai. Orang-orang datang dari berbagai tempat, bukan hanya untuk menikmati sayur asemnya, tapi juga untuk bertemu sosok yang mereka panggil dengan penuh kasih, Bu Lastri. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, kami bertiga duduk di teras belakang, menikmati teh hangat sambil memandangi taman melati yang kini penuh bunga. Rina bersandar di bahuku, sementara Bu Lastri memetik satu bunga melati, menaruhnya di telapak tangan, lalu berkata lembut, "Dulu ibu pikir hidup ibu udah berhenti waktu bapakmu pergi. Tapi ternyata, Tuhan cuma ganti bentuk kebahagiaan ibu. Dulu ibu punya pasangan, sekarang ibu punya keluarga yang ngasih kasih sayang tanpa syarat." Aku menatapnya, menahan haru. "Bu, terima kasih udah ngajar kami tentang arti cinta yang sebenarnya." Ia menatapku dengan mata lembut yang mulai berkaca, lalu berkata pelan, "Cinta itu, Nak, nggak selalu soal pasangan, tapi soal siapa yang rela diam di samping kita, walau dunia berubah. Ibu nggak butuh banyak hal. Cukup punya kalian, itu udah lebih dari doa yang ibu minta." Angin sore berhembus lembut, membawa aroma melati dan rasa damai yang sulit dijelaskan. Rina memegang tangan ibunya, dan aku menatap keduanya dengan hati penuh rasa syukur. Hujan, kesepian, kehilangan, semua akhirnya bermuara pada satu hal, kasih sayang yang tulus. Dan malam itu, sebelum aku menutup video untuk kanal ini, aku ingin berkata kepada siapapun yang mendengarkan. Kadang, orang tua tidak butuh hadiah mahal atau janji besar. Mereka hanya butuh kita duduk di sebelahnya, mendengarkan ceritanya, dan membuat mereka merasa masih berarti. Jadi, sebelum kamu sibuk lagi dengan dunia, telepon ibumu malam ini. Atau peluk dia kalau masih bisa. Karena waktu bisa pergi, tapi pelukan itu
akan selalu tinggal di hati. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kisah penuh makna seperti ini bisa terus kami bagikan. Karena kadang, satu kisah sederhana bisa menyembuhkan hati yang sunyi.